Halo warga bumi, sehat selalu bagi kalian. Kembali lagi bersama Satria. Carter 2022 adalah sebuah film yang sangat kental akan aksinya. Bahkan bisa dibilang lebih kental dari adonan donat manapun di muka bumi ini. Hal ini membuat saya bahkan penjahit baju sebelah saya juga ikut menganga saat menyaksikannya. Ditambah terdapat banyak sekali adegan yang menurut saya sangat sadis, bahkan sedikit vulgar. Cuman sedikit kok. Membuat film ini cukup menarik untuk disaksikan. Karena menurut saya film action memang harus menonjol di sisi aksinya dengan cerita yang lugas alias tidak berbelit-belit seperti pinggiran pastel. Penasaran? Langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di tempat seharusnya dia berada. Jangan lupa juga untuk menggunakan pengaman dan tancap. Berlatar belakang perselisihan antara Korea Utara dan Korea Selatan, terdapat sebuah virus mematikan bernama DMZ dengan masa inkubasi hanya 5 menit saja, yang mana dengan terkontaminasinya seseorang oleh virus ini dapat menyebabkan kekuatan fisik yang tidak normal serta tindak kekerasan yang tidak wajar. Atau lebih tepatnya, seseorang yang terinfeksi oleh virus DMZ ini akan berperilaku seperti hewan. Terjadinya wabah membuat Korea Utara berada di ambang kehancuran. Lebih buruknya lagi, virus DMZ telah bermigrasi di sebagian wilayah Amerika Serikat, sehingga membuat beberapa juta penduduknya mengalami kematian. Namun anehnya, Korea Selatan yang berdekatan dengan Korea Utara justru tidak terkena imbas dari penyebaran wabah, sehingga pemerintah Amerika Serikat mencurigainya dan mengirim agen CIA untuk menyelidiki Korea Selatan sekaligus mencari Dr. Jung yang telah menemukan vaksin virus DMZ. Setelah mendapatkan informasi dengan terorganisir, para anggota CIA mengepung sebuah motel, yang mana di dalam kamar terdapat seorang pria sedang tertidur dengan kondisi seperti orang lain yang baru saja membedah dan memasukkan sesuatu ke dalam kepalanya. Dan inilah dia, Carter, mobil pickup kali, maaf saya ralat. Dan inilah dia, Carter. Baru saja terbangun, betapa terkejutnya Carter karena bahkan belum juga sempat menggosok gigi apalagi sarapan, ia mendapati beberapa orang dengan senjata yang membidik ke arahnya. Ketika salah satu agen bertanya padanya tentang keberadaan Dr. Jung, Carter tampak linglung karena jangankan Dr. Jung, bahkan namanya sendiri Carter sama sekali tidak mengingatnya. Salah satu anggota CIA kemudian menunjukkan sebuah video yang dikirim oleh Carter sendiri bahwa dirinya sedang menyandera Dr. Jung. Namun pada kenyataannya ketika bertemu, Carter justru kehilangan ingatannya. Ketika mencoba menyadari apa yang terjadi kepada dirinya, Carter mendapati darah segar di dekatnya. Saat mengikuti jejak, darah segar tersebut mengarah ke sebuah lemari. Dan ketika membukanya, Carter tidak menemukan apapun di sana selain pakaian dalam milik wanita dan sebuah jas dengan ponsel yang berdering di salah satu sakunya. Answer the phone now! Your name is Carter. Carter? Saat Carter menjawab telepon tersebut, terdengar suara seorang wanita yang memberitahu nama Carter, kemudian memerintahkan Carter untuk memberikan teleponnya kepada salah satu anggota CIA. Dan ketika anggota CIA tersebut baru saja berbicara, Who is this? ya, telepon tersebut meledak dan hal itu diikuti dengan tewasnya anggota CIA yang menerima telepon dalam keadaan mengenaskan, sadis. Setelah terjadinya ledakan, Carter kembali mendengar suara yang berbicara di telepon sebelumnya karena pada kenyataannya wanita misterius itu juga telah menanam sebuah alat komunikasi pada telinga Carter. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa tempat tersebut akan diledakkan pada 20 detik ke depan. Mengikuti instruksi si wanita misterius, Carter akhirnya melompat ke gedung sebelah, yang mana di sana ia justru menemukan sekumpulan geng. Di sana juga terdapat beberapa wanita yang bertelanjang bulat, asli bulat, dan salah satunya menodongkan senjata ke arah Carter. Tak mau mati konyol atau sia-sia, Carter pun melakukan perlawanan dan alhasil pertarungan yang benar-benar mustahil di dunia nyata pun terjadi, yang mana dengan combo skill ultinya Carter membantai semua orang kecuali para wanita. Setelah mustahil melarikan diri namun pada kenyataannya bisa, Carter kembali harus berhadapan dengan anggota CIA yang mengejarnya. Tentunya apa yang harus dilakukan Carter selanjutnya adalah mengikuti instruksi dari wanita misterius. 이동하세요. 좌측 통로 끝에 계단이 하나 있을 겁니다. 반경 50m 이내에 율 감지가 가능합니다.
Di ujung pengejaran, Carter berhasil membunuh koordinator anggota CIA dan mengambil perangkatnya. Wanita misterius kemudian memerintahkannya untuk memberikan perangkat tersebut. Namun saat Carter mempertanyakan kenapa dia harus mengikuti semua perintah, si wanita menjawabnya dengan mengatakan bahwa di mulut Carter terdapat sebuah bom dengan radius 10 meter dan akan meledak jika Carter tidak menuruti semua perintahnya. 제가 쥐고 있습니다. 차가 곧 도착합니다. 빨리 움직이세요. Tak mau tewas tanpa mengetahui siapa dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi, mau tak mau Carter kembali mengikuti instruksi untuk memberikan perangkat tersebut di sebuah mobil yang terdapat beberapa anggota wanita misterius. Setelah menerima perangkat dari Carter, wanita misterius memperkenalkan dirinya yang mana ia bernama Han Jung-hee. Han Jung kemudian menceritakan bahwa saat ini Korea Utara dan Selatan sedang bekerja sama untuk mengembangkan vaksin bagi virus DMZ yang ditemukan oleh Dr. Jung. Beberapa waktu yang lalu anak Dr. Jung yang bernama Hana terkena virus DMZ dan Dr. Jung berhasil menyembuhkannya. Namun untuk memproduksi vaksin dalam skala besar, Dr. Jung perlu melakukan penelitian darah Hana di pusat penelitian yang bertempat di Korea Utara. Sayangnya dalam perjalanan, Hana diculik oleh anggota rahasia CIA demi keuntungan CIA sendiri. Dan misi Carter adalah menemukan dan membawa Hana kembali ke Korea Utara untuk penelitian. Yang mengejutkan di sini adalah semua yang terjadi justru atas perintah Carter sendiri. 직접 기억 중출을 막으라 명령했습니다. Diceritakan Carter merupakan agen CIA yang masuk ke Korea Utara dan menjadi pahlawan di sana. Carter kemudian dicurigai sebagai mata-mata CIA. Untuk itulah Korea Utara memerintahkan salah satu agen terbaiknya yang merupakan seorang wanita untuk mencari tahu tentang Carter. Namun justru keduanya saling jatuh cinta dan menikah. Mereka juga mempunyai seorang anak bernama Yeon-hee. Seiring berjalannya waktu, istri Carter tewas terkena virus DMZ sedangkan anaknya masih dalam status terinfeksi. Mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putri yang terinfeksi virus DMZ, tanpa berpikir panjang Carter segera melaksanakan misinya mencari Hana, kemudian membawanya ke Korea Utara untuk penelitian dan menyelamatkan putrinya. Ibarat sebuah perjalanan ke mall dikala tanggal sudah semakin tua sehingga meninggalkan dompet yang hanya berisikan KTP dan STNK saja, sementara kita dihadapkan dengan barang impian kita yang mana di sana tertulis diskon 90%. Maka dengan segala upaya kita harus mendapatkan barang tersebut, apalagi pinjol online kian marak dan mudah untuk didapatkan, yang tanpa sadar ada beberapa individu terkait sudah kehilangan akal sehingga justru menempatkan diri mereka sendiri dalam posisi yang sulit. Begitu juga yang dialami oleh Carter untuk menyelamatkan anaknya. 가까이 오지 마요. 아빠 지금 어디예요? 아빠한테 가자. Singkat cerita, Carter berhasil menemukan Hana dan membawanya. Namun di sini dia dihadang oleh salah satu pentolan CIA bernama Smith dan asistennya yang bernama Agnes. Yang mana lagi-lagi sebuah fakta terkuak bahwa Carter dulunya adalah mantan anggota CIA bernama Michael Bain. Namun karena sebuah alasan Carter memalsukan kematiannya dan merubah wajahnya. Setelah melihat apa yang terjadi dengan Carter, Smith dengan tegas berkata, BD7. You can change the face, but not the eyes. BD7 sendiri adalah sebuah alat yang memungkinkan seseorang dapat memblokir ingatan penggunanya sementara waktu. Tak ingin misi Carter tertahan, Han Jung mengaktifkan bom yang ada di mulut Carter dan masih melalui perangkat komunikasi yang tertanam di telinga Carter. Han Jung berkata bahwa apa yang dilakukannya akan mengalihkan perhatian anggota CIA. Anggota CIA kemudian mencabut gigi Carter yang di dalamnya memancarkan gelombang radio. Tak berapa lama kemudian, gigi tersebut meledak. Maaf, maksud saya bom yang tertanam di gigi tersebut meledak dan memberikan kesempatan pada Carter untuk membawa Hana pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dengan memasuki kerumunan demonstran, Carter menemukan sebuah ponsel di celananya dan di situ terdapat pesan dari asisten Smith yaitu Agnes yang mengatakan bahwa dia mengenal Carter yang dulunya adalah anggota CIA. Agnes juga mengirimkan video ketika Carter masih belum merubah wajahnya. Ingin tahu lebih banyak, Carter kemudian menemui Agnes dan tidak mengacukan instruksi Han Jung untuk segera membawa Hana ke tempat penelitian. Di dalam sebuah bus, Agnes mematikan sinyal perangkat yang ada di dalam telinga Carter, sehingga Han Jung tidak bisa mendengar pembicaraan antara Agnes dan Carter.
Agnes lalu meyakinkan Carter untuk percaya kepadanya karena dulunya mereka adalah rekan yang sangat dekat dan Agnes sangat mengenal Carter. Tak lama berbincang, sebuah tembakan yang berasal dari tim Hanjung melumpuhkan Agnes. Dan karena tidak ingin Carter tertangkap oleh anggota CIA lainnya, Agnes kemudian menyuruh Carter untuk pergi dari tempat tersebut. Di saat pelarian inilah Carter lagi-lagi harus berhadapan dengan anggota CIA yang mencoba untuk melarikan Hana. Kru Hanjung yang mengawasi Carter juga ikut membantu Carter, namun mereka tewas. Sehingga tak ada jalan lain bagi Carter untuk bisa membawa Hana tanpa menghabisi anggota CIA yang mengejarnya. Michael Bain! It doesn't matter who he is. Please, sir. Don't do this. Di tengah pertarungan, Carter mendengar suara Agnes melalui sebuah earphone, yang mana Agnes meyakinkan atasannya bahwa Carter adalah Michael Bain, anggota CIA. Namun bukannya memperdulikan Agnes, atasan Agnes justru memerintahkan anggotanya untuk membunuh Carter. Selamat dari anggota CIA, Carter menemui Dr. Kim yang bertugas untuk mengawalnya menuju Korea Utara. Terlihat juga beberapa pasukan Korea Utara di sana yang ikut mengawal Carter. Melihat luka Hana dan Carter, Direktur Kim memerintahkan dokter yang bernama Riseol, bukan Risoles, untuk merawat luka mereka. Sayangnya baru saja beberapa menit dalam penerbangan, Carter kembali menemui masalah karena pilot yang menerbangkan pesawat telah meminum kopi yang telah diberi virus DMZ oleh salah satu penyelinap di dalam pesawat. Tak mau virusnya menyebar, Direktur Kim berusaha membunuh pilot yang terinfeksi. Namun tindakannya dihalangi oleh pasukan dari Korea Utara. Sementara mereka panik tanpa Direktur Kim dan Carter sadari seseorang telah menyekap Hana. Hanjung kemudian mendeteksi panas tubuh untuk menemukan Hana dan memerintahkan Carter menuju ruang kargo. Di sana ia menemukan Hana dan kembali harus bertarung melawan penyelinap yang ternyata adalah dokter yang sebelumnya merawat lukanya, yaitu Riseol. 누가 이랬어? 야 진짜? 너이 개새끼. Dalam pertarungan, Direktur Kim membantu Carter namun dirinya tewas tertembak. Sedangkan Carter sendiri terhempas karena bom yang diledakkan oleh Riseol. Di sisi lain, situasi makin tak terkendali karena beberapa orang telah tertular virus dari pilot dan menyerang pasukan yang ada di dalam pesawat. Dalam keadaan tak terkontrol, Riseol mengambil kesempatan dengan mengambil darah Hana agar dirinya tidak tertular virus. Setelah melumuri wajahnya dengan darah Hana, Riseol kemudian membawa Hana. Saat dirinya hendak terjun dari pesawat dengan membawa Hana, Riseol mendapati Carter masih hidup. Dan disinilah pertarungan epik di atas udara terjadi. Karena untuk dapat terjun dengan selamat, Carter harus merebut parasut dan Hana yang berada di tangan Riseol. Tentu saja Carter selaku pemeran utama memenangkan pertarungan dan berhasil merebut Hana juga parasutnya. Akan tetapi baru saja mendarat pada sebuah truk yang bermuatan BABABIB, Carter kembali disambut oleh sekutu Riseol. Di sini lagi-lagi Carter harus berjuang untuk menyelamatkan Hana juga dirinya.
Setelah berhasil lolos, Carter berhenti di sebuah hutan. Di sini Han Jung kembali menginstruksikannya karena tak jauh dari tempatnya berada, ia akan bertemu dengan Han Jung dan pasukannya. Bersama Hana, Carter mampir di sebuah air terjun untuk membersihkan diri. Namun seakan tak ada bosannya, pertarungan kembali menemuinya. Hanya saja kali ini Carter harus melawan sekumpulan manusia yang telah terinfeksi DMZ dan berperilaku seperti zombie. Bertubi-tubi melakukan pertarungan membuat Carter kewalahan, namun ketika nyawanya sudah berada di ujung tanduk, Han Jung datang dan menolongnya. Setelah menyelesaikan misi dengan membawa Hana, tidak membuat Carter terlepas dari masalah. Saat itu Han Jung datang bersama seorang letnan jenderal yang bernama Kim Jong Hyuk. Kim Jong merasa salut atas kemampuan dan keberanian Carter dengan statusnya sebagai orang yang kehilangan ingatan. Namun mendengar pujian Kim Jong tak membuat Carter bangga. Ia justru meminta Kim Jong untuk segera memulihkan ingatannya. Setelah duduk di sebuah kursi, Han Jung melepas perangkat komunikasi yang berada di dalam telinga Carter. Namun ketika Han Jung hendak melepas jahitan di kepala Carter untuk memulihkan ingatannya, Kim Jong menghentikannya. Saat itu Han Jung menagih janji bahwa setelah misi selesai dirinya juga Carter akan dibebaskan. Namun Kim Jong mengelak janji tersebut dan menahan Han Jung juga Carter. 차에 태워라. Dalam perjalanan, Han Jung menyadari bahwa Kim Jong memanfaatkan kesempatan ketika dunia berada dalam keadaan kritis untuk melakukan kudeta. Di sini Kim Jong meminta Han Jung untuk bergabung dengannya dalam menciptakan pemerintahan yang akan dipimpin oleh Kim Jong sendiri. Sedangkan pengertian kudeta sendiri adalah mengambil alih kekuasaan dengan paksa dan seringkali bersifat brutal atau menggunakan kekerasan. Sementara itu, Carter yang berada di mobil lain kembali mendapatkan fakta bahwa istrinya masih hidup. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Han Jung sendiri. Ketika sampai di suatu tempat, Carter diperintahkan turun dari mobil untuk dieksekusi. Di sana dirinya melihat ratusan mayat yang telah terjangkit virus DMZ. Namun ketika anak buah Kim Jong membakarnya, ratusan mayat tersebut bangkit lalu menyerang Carter dan anak buah Kim Jong. 살려주시오. 김종혁 지금 어디 있어? 그 신의주 화학공장 부속시설. Setelah selamat dan berhasil menguak informasi keberadaan Kim Jong, Carter lalu menuju ke tempat Kim Jong. Dan sesampainya di sana, Carter menghubungi Han Jung agar dapat mendengar pembicaraan istrinya tersebut. Sembari mendengarkan pembicaraan antara Han Jung dan Kim Jong, Carter membidikan senjata ke arah Kim Jong, yang mana ketika Han Jung menolak untuk berkolusi, Kim Jong menodongkan senjata dan hendak menembak Han Jung. Namun belum sempat Kim Jong menarik pelatuk, Carter terlebih dahulu melesatkan peluru ke arah kepala Kim Jong. Sayangnya Kim Jong berhasil menghindar dan selamat dari kematian. Di sini kita kembali diperlihatkan sebuah aksi tanpa rencana ketika Carter mencoba menyelamatkan istrinya. Di dalam markas Kim Jong, Carter berusaha menembak seorang bocah yang menyerang istrinya. Namun Carter mengurungkan niatnya ketika mengetahui bahwa anak tersebut merupakan anaknya yang telah terinfeksi virus. Mengetahui Dr. Jung dan Hana berada di sana, Han Jung juga meminta vaksin kepada Dr. Jung. Dan segera setelah menyuntik anak dan istri Carter yang juga terinfeksi virus, Carter membawa mereka untuk kabur dari fasilitas penelitian yang dikuasai oleh Kim Jong tersebut. Ketika berada di dalam mobil, Han Jung meminta Dr. Jung untuk membuka jahitan di kepala Carter dan menyuntik dengan penawar BD7 untuk kembali memulihkan ingatan Carter. Disinilah Carter mengingat semuanya. Beberapa saat yang lalu ketika dirinya akan kabur dari Korea Utara bersama anak istrinya, Kim Jong menahan mereka dan tidak membiarkan Carter sekeluarga pergi. Yang mana Carter kemudian memberikan tawaran akan membawa Hana sebagai vaksin dari negara yang dilanda virus tersebut sebagai pertukaran kebebasan Carter sekeluarga. Untuk itulah Carter akan menjadi umpan dan menyarankan Kim Jong untuk menghapus ingatan Carter menggunakan BD7 agar Carter tidak membocorkan apapun kelak jika dirinya tertangkap oleh pihak yang menahan Hana. Setelah berpikir sejenak dan menyuntik anak Carter dengan virus, Kim Jong kemudian mengikuti rencana Carter. Itulah alasan kenapa di awal film kita mendapati Carter yang kehilangan ingatannya.
임무는 꼭 성공적으로 해야 되겠어. 감염자이니까. 돌아온 거 맞습니까? 미안해요. 혼자 외롭게 해서. Dikala semua ingatan Carter telah pulih, mereka kembali dihadang oleh anak buah Kim Jong dan membuat mereka harus berpisah untuk menyelamatkan anak-anak yang mereka bawa. Disinilah pertarungan final terjadi. 하늘 꽉 잡아! 하나야, 여기 가만히 있어. 박사님, 얼른 먼저 타세요. Di akhir pertarungan, Carter berhasil melenyapkan Kim Jong, menyelamatkan keluarganya, juga Dr. Jung dan Hana. Namun tiba-tiba saja jalur kereta api yang mereka tumpangi meledak. Entah apa yang menyebabkan hal itu, saya juga kurang tahu itu. Yang jelas film berakhir sampai di sini. Endingnya gak jelas. Dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang ayah yang mencintai keluarganya akan rela berkorban dan melakukan apapun, bahkan harus kehilangan ingatan sekalipun demi keselamatan anak istrinya. Jika ibu menawarkan kelembutan yang bisa diberikan ayah adalah kekuatan. Jika ibu mengajari kita empati, ayah mengajarkan kita ambisi. Setiap yin membutuhkan yang. Kita membutuhkan kelembutan dan kekuatan. Kita juga membutuhkan empati dan ambisi. Untuk itulah wahai para sobatku, mari kita hormati orang tua kita. Karena seberapapun jahatnya orang tua kita, itu semata hanya demi kebaikan kita sendiri. Saya Satria beserta kru yang belum ada sama sekali pamit mohon diri. Momokani Sina tanpa kutang.